Oke, halo Bapak Ibu, apa kabar? Kita kembali lagi bersama saya Francis Sukus Wiguna. Jadi pada video kali ini saya akan ngajarin satu hal yang sebenarnya udah pernah saya ajarin beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang gimana kita untuk menghitung, bukan menghitung ya, tapi memperkirakan bandar itu udah untung atau belum di saham IPO. Nah, beberapa hari yang lalu atau kemarin tepatnya hari Jumat waktu saham Siko IPO itu saya sempat kasih warning seperti berikut. Nah, di mana di warning ini saya bilang bahwa saham Siko hati-hati. Saham Siko hati-hati. Kenapa saham Siko kita suruh hati-hati, Pak? Karena di sini saya bilang mana ya? Oh ini. Jumlah saham beredarnya 2,7 juta lot. Pada saat saya ketik broadcast itu jumlah saham yang keluar, bukan jumlah saham yang keluar ya, tapi total volume keseluruhan transaksi itu udah 3,2 juta lembar saham. Itu hal yang aneh gitu kan. Itu hal yang aneh. Lalu value transaksinya 89 miliar, sementara IPO amount-nya cuma 62 miliar. Nah, ini ada sesuatu yang janggal gitu. Ada sesuatu yang apa ya, yang aneh menurut saya. Dan itu bisa teman-teman jadikan bahan pelajaran juga. Kalau nemu yang kayak gitu, hati-hati gitu kan. Jangan main HK aja. Dan waktu broker summary end of day itu kelihatan bahwa ya broker XA-nya jualan semua. Yang nampungin retail semua. Bahkan penutupan harganya turun. Turunnya sampai setengah dari ARA. Yang tadinya mau ARA jadi cuma naik belasan persen seingat saya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan ngajarin. Menurut saya, Siko ini udah nggak ada harapan lagi. Menurut saya, Siko ini bandarnya sudah hampir untung. Bahkan sudah untung gitu. Bandarnya jual di bawah harga IPO pun, menurut saya bandarnya udah untung. Loh kok bisa gitu, Pak? Gimana caranya? Nah, seperti ini saya ajarin caranya. Nah, jadi ini adalah kalkulator IPO. Nanti saya kasih kalkulator IPO-nya di apa namanya di kolom deskripsi. Link downloadnya Bapak Ibu download aja for free. Nah, apa namanya? Nah, di sini di IPO sini ini adalah dia IPO seperti apa. Jadi waktu itu dia IPO itu si Siko itu IPO itu warrannya itu cuma 270.000 lot. Dengar ya, warannya listing cuma 270.000. Sementara sahamnya listing itu ada 2,7 juta lot. 2,7 juta lot. IPO price-nya 230, IPO amount-nya 62,1 miliar. Sementara warrannya strip atau nol. Kenapa? Karena warran kan dapat gratis. Warran kan bonus gitu kan. Jadi tidak ada harga average-nya. Nah, Jumat kemarin di market itu warrannya udah keluar setengahnya. 148.400 dengan total value 3,3 miliar. Lalu sahamnya udah keluar setengah juga, 1,4 juta lot dengan total transaksi 39 miliar. Gitu kan, 39 miliar. Nah, kalau di kita total itu total net sell plus warannya itu udah 42,6 miliar. Ya bandar kurang lebih tinggal ngumpulin 19 miliar lagi gitu kan. Kurang lebih 19,4 miliar lagi. Belum lagi bandar waktu pooling kan pasti ngasih ke retail juga. Pasti adalah barang sisa itu punya retail tapi mungkin nggak dijual gitu kan. Nah, anggaplah bandar modalnya 62,1 ini karena ngakuisisi semua kan. Maksudnya ngambil semua barang. Emiten. Bandar kurang 19,4 miliar gitu kan. Bandar kurang 19,4 miliar. Nah, di sini kalau kita hitung dengan sisa barang yang ada dengan total dengan total keuntungan total kekurangan dananya. Sorry, ini harusnya bukan untung, net kurangnya. Jadi supaya bandar BEP itu kurang 19,4 miliar lebih lagi, kurang lebih seperti itu. Ini saya rubah dulu net bandar. Jadi bandar kalau mau untung kurang 19,4 miliar lagi, di mana dia masih punya warrant 121.000.
asumsi barang di sana semua, tapi nggak mungkin, pasti ada di retail berapa persen waktu awal IPO, dan sisa saham 1,2 juta lot, gitu kan. Nah, dengan semua itu, kalau kita mau berasumsi dengan total sampai di harga BEP kurang 19,4 miliar lagi, dan sisa sahamnya 1,2 juta lagi, ini Warren nggak kita anggap dulu ya. Warren nggak kita anggap dulu, itu Bandar punya average di 152. Bandar punya average di 152. Bandar punya average di 152. Artinya apa? Artinya adalah Bandar besok guyur di 220, 210 pun masih untung. Gitu kan. Jadi Bandar menurut saya akan ngeguyur sisa barangnya ke market. Ya sampai dia untung, barangnya habis. Tentu tidak akan habis semua 1,2 juta lot karena ada porsi retail, mungkin sekitar 800.000 lot lagi atau 700.000 lot lagi, dan selesai. Saham Siko sudah terdistribusi gitu kan. Sudah terdistribusi, dan ini udah nggak menarik. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saham seperti ini yang 50% barangnya udah keluar ke market atau 40% barangnya udah keluar ke market, itu nggak menarik. Apalagi yang makan retail semua gitu kan. Kalau kita lihat di broker summary-nya yang makan retail semua. Nah, jadi itu pelajaran buat Bapak Ibu. Pak, tapi kan kita ini taunya end of day gitu kan. Kita taunya end of day. Memang kita taunya end of day, tapi ciri-cirinya kan kita bisa tahu dari awal. Sama seperti broadcast saya yang satu ini kan, yang kemarin itu. Saya dari awal volume transaksinya udah tembus 3 juta lot di jam 11 pagi waktu itu. Itu udah sesuatu yang aneh buat saya. Volume tembus 3 juta lot, value transaksi tembus 90 miliar gitu, itu udah yang aneh. Karena udah melebihi IPO amount dan IPO volumenya gitu. Jadi itu udah hal yang aneh. Jadi next kalau ketemu yang seperti ini lagi, Bapak Ibu bisa waspada. Daripada ambil resiko beli dekat arah, lebih baik tunggu broker summary-nya keluar, baru take action. Karena kondisi seperti ini dua hal. Yang pertama, retailnya agresif seperti yang terjadi di saham Siko kali ini, atau ada pemain besar yang ngambil. Biasanya MG kan ngambil lagi kan. Ngambil di atas, besoknya gerakin lagi gitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan itu. Nah, sampai dua kemungkinan itu kita tahu yang mana yang benar, lebih baik kita berhati-hati. Kalau ketemu tadi, volume yang tidak wajar, value transaksi yang tidak wajar di hari pertama listing gitu kan. Dan hati-hati bertransaksi warrant di hari pertama warrantnya listing. Itu Bapak Ibu akan jadi nyangkuters angkatan pertama yang sangat menyedihkan, karena warrant hari pertama itu pasti volatile. Pasti harganya naik gila-gilaan, itu pasti. Tapi ujung-ujungnya biasanya warrant itu akan stabil di harga 10, 20, 30. Kisaran itu loh, tapi mostly rata-rata di bawah 20. Di bawah 20 yang warrantnya banyak, yang warrantnya nggak terlalu banyak, biasanya dia main di 30, 40, 50. Seperti itu. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi Siko gimana Frans? Menurut saya tidak menarik. Dengan pertimbangan tadi. Dengan sisa uang yang harus dikumpulkan Bandar, dia punya average 152, dia guyur terus pun dia masih untung. Seperti itu. Dia ngabisin barang, anggap. Gimana Frans kalau dia ngabisin 800.000 lot di harga 200 misalkan. Jadi sekarang kan 25 berapa ya closing? Closing itu sebentar saya lihat data ya karena saya nggak hafal. Siko closing 254. Closing 254, besok dia guyur ke 240 sampai 200, terus dia dapat average 220 pun dia masih untung. Kalau nggak percaya, coba kita hitung gitu kan. Sekarang kita untung. Oke, Frans, dari 1,2 ini misalkan Bandar cuma punya 800.000 misalkan. 800.000 lagi. Ini semua asumsi ya. Cuma asumsi saya ya Bandar pasti punya banyak barang di masa penawaran gitu kan. Di masa pooling. 800.000. Kita mau average jualnya misalkan besok guyur terus average jual di 220 misalkan. 800.000 lot, tinggal dikali aja. Kali 100, kali 220. 17,9. Berarti Bandar masih butuh 2, sekian lagi. Tinggal jualan lagi 2, sekian M. Harusnya Bandar akan dapat average jualan yang cukup bagus gitu kan.
Seperti itu. Atau anggap deh 230. Kalau 230 ya makin sedikit gitu kan. Makin sedikit bandarnya untungnya. Jadi bandar kan setelah dia nyampe 19,4 miliar dia harus nyari untungnya dong. Nah, untungnya itu nanti yang dia akan gujur terus. Kayak gitu. Nah, sampai sini ya itu yang bisa saya share terkait ngitung barang IPO. Nah, mungkin ada yang tanya, "Pak, 270 dari mana?" 270 dari mana? 270 ini dari prospektus. 2,7 juga dari prospektus. IPO price dari prospektus. Semua datanya dari prospektus. Gitu kan. Sementara volume waran ini sama value ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari broker summary gitu. Saya dapat dari broker summary. Jadi ya saya compile data transaksi warrant-nya sama data transaksi sahamnya. Gitu Bapak Ibu. Itu untuk saham Siko. Ya semoga bermanfaat dan bisa kepake di saham-saham lain. Di saham-saham lain. Kalau ternyata nanti besok-besok underwriter-nya belanja lagi atau ada big player yang belanja lagi, ya berarti udah mulai di buyback lagi, harga bawah gitu kan. Cuma rasanya kalau di buyback harga 220 nggak mungkin. Kalau mau buyback pun mungkin bandar akan buyback di 150, 170. Menurut saya seperti itu. Gitu. Jadi dari saya saham Siko tidak menarik. Selamat buat Bapak Ibu yang lihat broadcast saya mungkin dan nggak jadi beli sahamnya, bisa selamat dan semoga bisa keluar untuk Bapak Ibu yang yang nyangkut di saham ini. Harusnya sih nggak akan di ARB-in sih, harusnya ya. Harusnya mainnya agak smooth saham Siko ini. Tapi kita lihat lah, barangkali bandarnya galak kan kita nggak tahu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu video saya tentang saham Siko, tentang ngitung barang IPO. Excel-nya saya nanti taruh di deskripsi. Lalu ini bukan ajakan beli atau jual, ini cuma analisa berdasarkan data yang ada gitu kan. Jadi research, mentoring, and logic. Jadi kita research dulu, habis research, kalau habis research itu harus logic, kita logic baru kita kasih ke orang-orang. Jadi saya ngomong nggak asal sembarang, tapi dari data yang ada dan yang kita hitung sama-sama seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semua.